Selamat malam semuanya. Sorry, rada berisik dari sini. Anjing diri ini menggonggong. Iya, mungkin ada orang di depan. Sorry, terjadi pemberisikan. Ya, halo semuanya, sehat ya semuanya ya. Iya, suaranya terang ya. Siapa yang mensingarkan diri hari ini? Siapa? Iya, oke. Lagu kita apa ya? Sorry. Kau asal hidup. Iya, ku hidup. Ku hidup. Gak terlalu tinggi ya. Jangan tinggi terus. Ya. Jangan tinggi. Iya, makanya ini nanti urat lehernya itu ya ketarik ya. Ku hidup karena anugerahmu. Pas ya? Boleh. Oke, boleh ya. Oke, jadi berhubung si Joki sudah diam, saya sudah bisa dengar suaranya. Jadi sehat semuanya ya. Sehat. Sehat ya. Nanti pokok doa tambahan itu kita sepakat berdoa ya, berdiri bersama-sama untuk Pak Titius ya. Ya, oke. Ya. Oke, kita mau langsung mulai. Kita sepakat berdoa, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Ada permintaan doa yang urgent? Gak ada? Oke, cuman Pak Titius ya. Oke. Kita sepakat berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Bapak yang baik, Allah yang hidup, yang kami sembah di dalam nama Yesus, nama yang perkasa langit dan bumi. Kami bangga akan nama itu. Dan roh yang sama yang Engkau miliki ada di dalam diri kami. Roh itu berkuasa. Roh itulah yang melayang-layang di atas permukaan air dengan kuasa yang tak terbatas. Dia menciptakan segala sesuatu dengan luar biasa, di luar pemikiran kami. Dan dengan nama itu, dengan keyakinan yang teguh, kami mau katakan pada malam hari ini bahwa pertemuan doa ini kami mulai di dalam nama yang perkasa itu, dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa untuk atmosfer ya Tuhan, atmosfer surgawi ya Tuhan pada malam hari ini. Aku berdoa untuk cuaca dimanapun kami berada, untuk jaringan internet, bahkan jaringan listrik dimanapun kami berada, semua di bawah kendali Tuhan. Setiap kuasa si jahat yang berusaha untuk mengganggu pertemuan doa kami ini apapun bentuknya, kami mau ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Roh yang ada di dalam kami lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Dan kami mau katakan, Engkau iblis, Engkau tidak berhak untuk mengganggu kami, mengganggu pertemuan doa ini, bahkan mengganggu pikiran kami.
semuanya sempurna dengan kuasa darah Yesus. Roh, jiwa, dan tubuh kami, tempat kediaman kami, bahkan orang-orang yang kami kasih seisi rumah kami pagari dengan darah Yesus Kristus. Tidak ada satupun siasat yang akan berhasil untuk mengganggu kami. Kami hentikan kuasanya dan kami hancurkan bahkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa supaya pengurapan-Mu mengalir sepanjang pertemuan doa ini. Kami perlu urapan yang baru. Kami perlu minyak yang baru. Tuhan, kami mau sepakat berdoa. Di dalam pertemuan doa ini ada Tuhan di tengah-tengah kami. Kami mau bangkitkan roh kami ya Tuhan. Kami mau bangkitkan roh kami ya Tuhan. Pada malam hari ini ketika kami selesai dalam pertemuan doa ini, kami menjadi sesuatu yang berbeda ya Tuhan. Karena kami tahu roh kami telah diperbaharui, jiwa kami telah disegarkan, bahkan terjadi kesembuhan, pemulihan ya Tuhan dalam tubuh kami, dalam kehidupan kami, dalam keuangan kami ya Tuhan. Karena kami tahu kami menyembah Allah yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Terima kasih, kami sungguh percaya pada malam hari ini Tuhan, bahwa Tuhan, persekutuan kami pada malam hari ini tidak akan sia-sia. Sebab persekutuan dengan Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan, kami mau ucapkan setiap kata dengan penuh iman, karena ada kuasa yang menyertai yang dari dalam. Iman menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, oleh kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kami, oleh kuasa nama Yesus yang menjamin, oleh firman Allah yang berkuasa. Ada firman yang berkuasa, ada Roh Kudus yang berkuasa, ada nama yang berkuasa. Itu kenapa kami lebih daripada seorang. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, apa yang sudah Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan pada malam hari ini. Kami tinggikan Engkau ya Tuhan dengan puji-pujian kami, dengan ucapan syukur kami ya Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau dan kami mau bawa hati kami yang terbaik. Kami mau bawa ya Tuhan seluruh hidup kami. Kami mau persembahkan waktu ini, kuduskan waktu ini, kuduskan kami semuanya dengan darah Yesus. Karena kami tahu dengan kepada siapa kami menyembah, kepada Allah yang kudus. Hanya oleh darah Yesus ya Tuhan kami dilayakkan. Kuduskan setiap kami, baik hati kami, pikiran kami, tubuh kami dengan darah itu ya Tuhan, supaya kami Tuhan dilayakkan berhubungan dengan Allah yang kudus. Oh, terima kasih Yesus, karena Engkau juga bersyafaat ya Tuhan bersama dengan kami. Engkau bersyafaat di hadapan Bapa untuk kepentingan orang-orang yang Kau kasih. Dan Roh-Mu yang ada di dalam kami juga berdoa untuk kami dalam segala kelemahan kami dengan bahasa yang kami tidak mengerti. Oh, sungguh ajaib kekuatan, sungguh ajaib karya, sungguh ajaib persekutuan dengan Engkau. Itu kenapa kami mau beriman bahwa setiap persekutuan kami dengan Engkau akan melahirkan sesuatu di luar pikiran kami, di luar kemampuan kami ya Tuhan. Terima kasih ya.
Terima kasih untuk sukacita, karena terima kasih karena Kau Tuhan menopang seluruh kehidupan kami. Pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilih selamatkan hidupku.
Tuhan, karena Engkau Bapa yang baik, Tuhan yang telah mati bagi kami. Karena itu kami mau percaya Tuhan, kami mau terus percaya bahwa seumur hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Semua yang kami perlukan ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Oh, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terpuji
atas kota-kota. Yesuslah Tuhan atas bangsa-bangsa. Oh, betapa dahsyatnya hari itu Tuhan. Oh, nama Yesus dimasyurkan. Semua lidah akan mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Oh, semua lutut akan menyembah dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Hari-hari yang aku nantikan. Yesus ditinggikan, dan kami yang setia, kami yang mengasihi Engkau akan memberinya bersama-sama dengan Engkau. Oh, thank you Lord, thank you Lord. Come Lord Jesus, datanglah ya Tuhan, datanglah ya Tuhan. Kami merindukan, datanglah ya Tuhan. Kami merindukan Engkau ya Tuhan. Kau ada di hatiku, Kau ada di hati kami, di pikiranku. Biar Engkau disenangkan atas pujian kami, Engkau ditinggikan atas penyembahan umat Tuhan. I love you Jesus. Oh, I love Jesus. I love Jesus. I believe in you, Lord. Oh, aku mencintai Yesus. Aku mengharapkan Yesus. Wonderful Jesus. Oh, how we love you Jesus. How we love you Jesus. Betapa kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Ada orang-orang yang mengasihi Engkau di muka bumi ya Tuhan. Ada orang-orang yang mengharapkan Engkau. Ada orang-orang yang merindukan Engkau. Ada orang-orang yang setiap hari merindukan, semakin hari semakin berkenan di hati. Dan biar itu ditemukan dari pelayanan ini Tuhan. Sebab itu yang aku rindukan, melalui pelayanan yang ada Tuhan, lahir orang-orang yang mencintai Yesus, yang memiliki hubungan pribadi dengan Yesus. Oh, yang mengerti your heartbeat, yang mengerti tentang jantungnya. Oh, haleluya. Oh, I love you Jesus. Tuhan, biar lewat pelayanan ini lahir orang-orang yang mencintai Yesus, lahir orang-orang yang mengasihi Engkau ya Tuhan, yang ingin mengenal Engkau lebih dalam ya Tuhan. And I believe your word that
menyelamatkan yang terbaik, Tuhan, menyisakan yang terbaik, Tuhan Yesus. Di akhirnya ya Tuhan, Engkau menyisakan yang terbaik, just like the remnant, Tuhan, orang-orang percaya yang setia, dan Kau dapati dari antara kami ya Tuhan. That's what we endeavor to do. Itu yang kami usahakan setiap hari ya Tuhan. Bagaimana kami setia, dan Kau dapati kami ya Tuhan. Pelita kami menyala, dan persediaan minyak kami terpelihara sampai ketemu dengan Engkau. Thank you Lord. Thank you for your presence. Tuhan, so wonderful. Tuhan, begitu indah berada di dalam hadirat. Itu yang kami mau kejar setiap hari. Sebab Tuhan, yang utama dalam kebersamaan adalah hubungan dengan Engkau. Thank you Lord. Tuhan, aku hanya mempersilahkan pesan-Mu diperdengarkan selama pertemuan doa. Biar kiranya ya Tuhan, isi hati-Mu yang disampaikan setiap kami yang mendengarkannya di dalam pertemuan doa, baik mereka yang mendengarkannya lewat channel YouTube yang ada ya Tuhan, mereka diberkati, mereka dituntun ke dalam kebenaran, mereka ditarik kepada Kristus, dan mereka diselamatkan. Buat lupa setiap perkataan yang tidak berasal daripada Tuhan. Dan aku berdoa supaya pengurapan-Mu Tuhan sepanjang pertemuan doa ya Tuhan. Aku berdoa supaya mereka juga Tuhan merindukan, dan Roh Kudus memberikan kepada mereka pengertian supaya mereka menangkap apa yang menjadi kerinduan-Mu di akhir-akhir ini. Dan pujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Terima kasih untuk hadirat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, oke. Ada 14.000 kita yang bergabung ya Pak Jos. 14.000 ya. Iya. Oke, jadi seperti biasa saya akan bagikan berkat-berkat rohani yang saya dapatkan sepanjang selama sepekan ini, karena saya nggak mau menikmatinya sendiri, dan juga saya tahu bahwa itu dipercayakan kemudian untuk dibagikan gitu ya. Nah, tetapi yang pertama-tama saya mau sampaikan dulu. Sebetulnya tadinya pengen saya sampaikan di tim admin, tapi kemudian dengan beberapa pertimbangan saya pilih untuk sampaikan juga di bagian pertemuan doa ini ya, perihal pelayanan kita ya, tim admin. Jadi saya kalau beberapa yang mengikuti atau berteman dengan saya di akun pribadi, saya belakangan ini ya sama sih dasarnya, karena saya nggak mau apa yang saya dapatkan itu saya nikmati sendiri gitu ya. Saya bukan seperti seperti mau menarik glory pada diri saya, enggak. Tapi maksudnya itu ketika saya dapatkan sesuatu, misalnya hal kecil aja ya, misalnya saya baca di Ibrani yang membuat malaikat-malaikatnya seperti badai gitu ya. Nah, kalau kita baca ayat ini, nah saya wonder ya, saya penasaran gitu ya, benar-benar curious, pengen tahu apa sih maksudnya gitu ya. Nah, saya tanya ChatGPT itu kenapa dia pakai kata badai. Nah, dia terangin, jadi maksud daripada ayat itu adalah, jadi sekalipun malaikat Tuhan itu adalah makhluk rohani, bukan berarti dia lemah. Jadi badai itu adalah lambang bahwa representasi bahwa sekalipun malaikat Tuhan itu adalah makhluk
tidak seperti kita, bukan makhluk fisik, tapi mereka diumpamakan seperti badai. Badai kan sesuatu yang dahsyat ya, yang walaupun dalam sisi negatif menghancurkan gitu ya. Kalau kita perhatikan badai, apapun bermacam-macam nama badai. Nah demikian maksudnya bahwa Tuhan itu menciptakan malaikat-malaikatnya dan memberikan mereka kekuatan gitu ya. Nah mungkin di antara kita juga termasuk saya baru tahu tentang badai itu maksudnya menggambarkan malaikat Tuhan yang penuh kuasa. Nah saya kalau dapatin kayak gitu tuh, saya nggak mau yang simpan sendiri gitu ya. Saya suka membagikan kepada orang gitu ya. Nah karena saya berpikir semakin kita akrab dengan firman Tuhan, pasti menjadi salah satu faktor untuk membuat kita semakin suka baca firman, karena kita mengerti gitu ya. Nah jadi belakangan saya mengaktifkan halaman kita. Jadi saya bagikan di sana ya, PA ya. Jadi saya buat namanya yang lebih umum, lebih diterima oleh orang. Jadi kita ada PA. Nah saya percaya segala sesuatu ya, everything good come from the Lord. Segala sesuatu yang baik itu pasti datang dari Tuhan. Nah saya percaya itu tuntunan juga, supaya apa? Di luar sana itu kayak di grup-grup Kristen itu, kalau kita masuk yang keras-keras, makanan-makanan keras, sementara mereka juga kebanyakan belum baca firman, gak nyambung. Tapi saya pikir lewat PA ini mereka lebih bisa menerima gitu ya. Nah jadi saya taruh jadi buat kita yang kan ada dua, saya bagi di situ tentang mahkota di akun pribadi, tentang mahkota, dan juga tentang tentang pengangkatan orang percaya gitu ya. Nah tapi selanjutnya saya bagi di halaman. Jadi dan halaman itu juga saya bagikan ke grup TRC dan juga TRM. Nah jadi kalau nanti mau ikuti PA itu nanti saya taruh secara konsisten setiap hari di halaman kita gitu ya. Nah jadi ketika saya bagi ke grup TRM dan juga TRC, saya sangat terharu. Saya harus ngomong ini ya begitu setianya ya, walaupun kita bukan pelayanan besar. Bahkan yang saya tahu ya, sebab ada banyak pengalaman, ada orang-orang yang punya Facebook tuh akun Facebook itu suka berganti-ganti dengan alasan ganti handphone, jadi ganti akun gitu ya. Jadi dengan kata lain, saya juga menduga banyak akun-akun yang ada di TRM dan juga TRC itu udah nggak aktif gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita jangkau mereka yang masih aktif gitu ya. Nah jadi walaupun dengan keadaan seperti itu, saya perhatikan ya, Pak Jos selalu setia untuk post tentang Rema gitu ya. Kemudian juga Bu Walinang ternyata masih terus bagi dengan video-video itu walaupun sangat minim respons. Ya yang saya mau katakan kayak gini, apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan. Ya kalau kita mengasihi Tuhan, yang saya tahu kita itu lakukan semuanya bukan mau nanti biar upah saya banyak itu, bukan. Tapi karena mau hati yang murni gitu ya, itu nggak sia-sia. Saya sangat terharu gitu ya. Nah tapi mengingat yang tadi ya, banyak akun yang sebetulnya mungkin juga nggak aktif lagi. Nah makanya ke depan ya, makanya saya bagikan di sini supaya sekalian juga info ya untuk kita di sini, bahwa PA kita yang berkat-berkat yang saya dapatin pelajaran dari bahasa kita, saya bagikan di halaman TRC. Dan juga nanti mereka yang dengerin video ini, kalau mereka juga nonton gitu ya, mereka bisa tahu tentang info ini gitu ya. Jadi nextnya ya, nanti lebih detailnya sih saya akan tetap buatkan rekaman di grup admin ya, Pak Jos, Bu Alina, juga Bu Edith. Nah nanti rasanya berbagi Rema yang di TRC itu kita hentikan aja, karena cuma kita yang sampai ke sana menurut saya ya. Kita cuma bagikan di grup WA. Nah sebagai gantinya nanti kita benar-benar kerjasama. Pak Jos bagikan menu PA yang saya bagikan di halaman itu saja ya, ke grup TRC
dan juga Bu Alina ke TRM ya. Dan supaya lebih nyaman, saya coba evaluasi semua pelayanan kita, walaupun kita sudah belajar setia, karena setia itu adalah buah roh. Orang kalau kita mau lihat dia punya kalau kita lihat dia sudah memulai memunculkan buah roh, salah satunya adalah kesetiaan. Dan Allah kita adalah Allah yang setia gitu ya. Nah, tetapi kita evaluasi gitu ya, kita evaluasi untuk kenyamanan. Jadi nanti Bu Alina tidak perlu lagi bagikan ke situ, ke grup-grup itu seperti biasanya, tapi menu yang sudah disediakan di halaman saja, dan itu pun senyamannya saja gitu ya. Maksudnya kayak Bu Edi kan bagi di penjangkauan itu nggak mesti setiap kayak dulu harus pagi, pokoknya sesempatnya aja bagikan ke grup-grup yang ada gitu ya, supaya lebih nyaman. Dan berharap dengan apa ya, kalau kayak PA seperti itu kan dalam tanda kutip ya, nggak terlalu kayak ngebawa apa ya, tahu kan ya, maksudnya kan kalau saya ini kan dan kebanyakan kita termasuk aliran Pentakosta ya, harismatik ya. Jadi kalau PA yang lebih netral begitu, itu lebih bisa diterima oleh orang-orang di kebanyakan di luar sana yang konon belum baca firman. Nah, kita terus jangkau mereka karena kita mau percaya bahwa firman itu berkuasa. Mereka baca itu, saya lihat sih di TRM lebih banyak respons daripada TRC gitu ya, karena di TRM kan memang jumlahnya masih 100 sekian ribu gitu ya. Gitu. Jadi nanti ke depan Bu Walina dan juga Pak Jos tinggal bagikan di halaman yang ada, dan juga kita yang tertarik untuk PA seperti itu perlu gitu ya, itu tinggal lihat di halaman gitu ya. Saya nggak bagikan di akun pribadi karena supaya lebih efektif. Saya taruh di sana secara teratur PA, saya kasih nomornya PA nomor 1, 2, 3 gitu ya, saya urutkan di sana gitu ya. Itu perlu. Misalnya kayak tadi yang saya bilang, kan apa ya maksudnya? Oh, dia membuatkan badai, membuatkan malaikat itu seperti badai. Jadi walaupun dia makhluk roh, tapi dia powerful ya, dia penuh kuasa gitu ya. Nah, sekarang saya masuk pada berkat yang pertama. Itu tadi kayak cuman pendahuluannya, dan sekalian juga untuk info kepada tim admin. Yang kedua, yang pertama adalah berkat rohaninya begini. Saya renungkan firman Tuhan. Saya bahkan hari ini cuma baca satu perikop. Tapi karena otak saya sudah dipenuhi dengan firman Tuhan, saya sebelum membaca firman Tuhan pasti firman itu udah terus berganti-ganti, silih berganti di hati dan pikiran saya gitu ya. Nah, tadi saya udah bawa dalam doa. Kalau malaikat itu saja dijadikan seperti badai, dan malaikat itu adalah pelayan ya, dan nanti lihat tentang pelayanan malaikat dibaca, malaikat itu pun sebetulnya secara strata itu di bawah kita. Dia diciptakan untuk melayani orang-orang yang akan diselamatkan. Jadi ketika saya renungkan ini, malaikat saja yang adalah pelayan itu begitu berkuasanya seperti badai. Dan yang saya pahami sejauh ini, malaikat itu tidak roh Allah tidak ada di dalam diri malaikat. Mereka adalah roh-roh, tapi roh Allah tidak ada di dalam diri mereka. Roh Kudus, roh Allah yang adalah Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Nah, dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia yang adalah firman, dan firman itu kan telah menjadi manusia, itu adalah Yesus sendiri. Nah, betapa saya renungkan, betapa kita ini sebetulnya, saya bawa tadi dalam doa. Sekarang Yesus bersyafaat di sebelah kanan Bapa, bersyafaat untuk orang-orang yang sudah diselamatkan. Roh Kudus bersyafaat untuk kita. Firman Allah itu berkuasa menciptakan. Nah, karena di dalam kita adalah kuasa yang menciptakan, bahkan yang menciptakan malaikat.
Ya, ciptaan Tuhan yang seperti badai tadi itu diciptakan oleh Roh Allah, dan Roh Allah yang menciptakan malaikat itu yang konon lebih berkuasa itu ada di dalam diri kita. Semua kekuasaan ini, nama yang dahsyat, nama Yesus yang dahsyat, firman Allah yang tidak kembali dengan sia-sia, kemudian Roh Kudus yang di dalam kita. Ya, who is in me is greater than who is in this world. Dia yang ada di dalamku lebih besar daripada yang ada di dalam dunia ini. Semua itu hanya akan aktif. Hanya akan aktif kalau beberapa syarat. Kalau kita selalu hidup, pertama yang jelas hidup dalam kebenarannya. Hidup dalam kebenaran itu udah syarat mutlak. Karena Roh Kudus akan didukakan kalau kita hidup di luar kebenaran. Nah, hidup di dalam kebenaran yang menuntun kita ke dalam kekudusan hidup. Nah, kalau kita udah penuhi syarat ini, maka apa yang dibutuhkan lagi untuk semua ini kuasa bisa aktif adalah iman. Iman itu dalam tanda kutip sekonyol, just believe. Just believe, hanya percaya, tidak perlu mempertimbangkan mana mungkin atau dengan kekuatan kita. Ya, saya belajar juga dari ChatGPT kayak gini. Dulu ketika sebelum berkembang alat teleskop, itu ditemukan bahwa galaksi itu diperkirakan 100 hingga 200 miliar. Nah, setelah sekarang teleskopnya berkembang, maka ternyata bukan cuma 200 miliar galaksi, tapi diperkirakan sekitar 2 triliun, jauh sekali. Dan satu galaksi itu memiliki perkiraan 200 ribu planet, 200 ribu bintang. Bintang itu adalah benda langit yang satu galaksi loh itu. Satu galaksi diperkirakan memiliki 200 ribu bintang yang memancarkan cahaya sendiri, dan setiap bintang memiliki planet lagi. Dan si ChatGPT bilang itu perkembangannya dari dulu 100 miliar ke 200 miliar. Nanti bisa dicek ya, diajak ChatGPT-nya untuk ngobrol, explore things ya, untuk mengeksplorasi banyak hal. Dan kalaupun sudah sekarang ditemukan 2 triliun galaksi, tapi alam semesta ini belum juga bisa dieksplor, ditemukan batas-batasnya. Ketika saya renungkan itu, berarti memang betul yang Tuhan katakan, just believe, percaya saja. Semua itu nggak pernah terselami oleh manusia, supaya nyata bahwa Dia Allah yang Maha Kuasa, tak terselami, tak terbatas, Dia luar biasa, gitu kan? Nah, betapa luar biasanya Dia tuh. Tuhan cuma minta begini, percaya itu dalam hati. Dan itu adalah dalam tanda kutip sebuah tindakan bodoh. Karena apa? Percaya itu tidak dibutuhkan intelijen. Karena percaya dalam hati. Aku mau percaya. Dan salah satu hal yang membuat Tuhan berkenan adalah selain ketaatan adalah iman. Dan itu yang selalu sampai sekarang Tuhan latih saya beriman. Dan saya semakin meningkat dalam hal fellowship with the Lord. Saya semakin intens, saya semakin mengerti apa yang saya katakan yang dulu bahwa kekristenan itu bukan agama, tapi hubungan. Saya udah diberikan pengertian bagaimana dulu Abraham itu nggak ada agama Kristen. Agama Kristen kan kemudian ada ketika dulu orang-orang percaya itu menyebut pengikut Yesus sebagai orang Kristen. Tapi dulu mereka Abraham, Musa, gitu ya, Daud, itu intinya adalah mengikut Tuhan itu adalah hubungan. Nah, dan saya dari gereja tradisi sangat jauh daripada namanya ajak Tuhan ngobrol, karena dulu gambaran
saya, Tuhan itu adalah di langit, jauh di sana gitu ya. Nah, tetapi setelah kebenaran memberikan penerangan dan Roh Kudus terus menuntun bahwa setiap hari itu adalah, dan ini memang konyol bagi dunia, bahkan orang Kristen sekalipun, bahkan dalam skup orang Pentakosta atau Harismatik sekalipun. Karena kalau tanpa pewahyuan daripada Roh Kudus, ini sesuatu yang apa ya, sesuatu yang kayaknya itu asing. Tapi we have to learn to step by faith untuk mengajak Tuhan ngobrol. Mulai harus visualisasikan ya. Mulai harus visualisasikan bahwa Tuhan itu ada di sini. Dan berkata-katalah dengan iman, ajak Tuhan ngobrol, dan jangan mengharapkan Tuhan untuk merespon seperti pikiran kita. Mungkin dia berbicara tentang understanding, mulai tentang feeling, mulai misalnya dengan His presence, dengan hadiratnya, mungkin dengan damai sejahtera, mungkin dengan memberikan penerangan tentang sesuatu. Banyak hal dia caranya untuk berbicara di luar pemikiran kita, tapi dengan cara yang kita mengerti. Nah, kalau kita hidup di dalam kebenaran, yang menuntun kita kepada kekudusan, itu seperti just like compound, itu seperti senyawa, ya. Kalau yang kudus terang tidak mungkin bersatu dengan gelap. Yang kudus hanya akan bersatu dengan yang kudus. Ketika kita mau memposisikan diri kita hidup benar, kita mau terus meletakkan hidup kita di hadapan Tuhan sekudus mungkin yang kita bisa kerjakan, itu will attract the holiness of the Lord. Itu akan menarik kekudusan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi saya akan terus katakan pada kita itu gini, kekristenan kita itu adalah garis bawahnya adalah hubungan pribadi sama Tuhan, dan itu yang kita harus bangun. Orang kemudian menggolongkan kita Kristen ya, karena ya that's true gitu ya, itu benar. Tapi maksudnya itu hanya titel karena di dunia, karena manusia. Tapi yang sebenarnya adalah yang perlu kita kejar, yang sebetulnya hubungan yang benar adalah hubungan pribadi sama Tuhan, dan itu yang kita harus bangun. Dan saya mulai itu, dan itu saya yang pengen dorong untuk setiap orang yang saya layani, supaya mengasihi Tuhan, membangun hubungan personal dengan Tuhan, dan nanti lihat bagaimana Dia akan menyatakan banyak hal. Saya juga praktekkan sesuatu yang kuno dari dulu. Kalau baca firman ya, ketika dengan hal-hal sederhana dari Pastor Philip ya, kalau baca firman doa dulu. Saya nggak usah jaim. Di waktu yang lalu saya berpikir ya doa pagi itu ya udah cukup merangkum semuanya. Tapi sekarang saya melakukan hal yang kelihatannya kuno. Saya bilang Tuhan, sepanjang hari ini, tapi sih di pagi hari ya, sebelum baca Alkitab, sepanjang hari ini aku akan baca Alkitab, mungkin siang juga, sore atau malam. Tuhan, I long for profound understanding. Saya mau pengertian lebih dalam. Roh Kudus ajarin aku. Makanya kayak hari ini, saya nggak perlu lanjut kejar sampai satu pasal, berapa pasal. Saya just stay di perikop yang memang saya lagi renungkan gitu ya. Saya lagi renungkan, dan saya tetap di situ terus diperkaya. Dan saya melihat bagaimana saya mengerti lebih banyak, ditambah dengan ChatGPT. Nah, kalau kita semakin akrab dengan Tuhan, semakin kita melihat bahwa firman itu seperti nafas kehidupan, seperti suara yang berbicara. Itu bukan cuma kita memberikan pengertian, tapi menghidupkan roh kita. Karena makanan rohani kita itu adalah dari firman Tuhan. Nah, apa yang saya mau katakan kepada kita? Perbaiki cara membaca firman-Nya. Pergunakan seperti Brandon katakan, harness ya, manfaatkan ya. Make good use of ChatGPT. Gunakan dengan baik ChatGPT untuk kebaikan kita. Ya, memang nanti suatu saat antikris akan pakai itu untuk alatnya dia. Tetapi sama seperti handphone, ya orang kan tergantung orang mau pakai handphone itu untuk apa dulu, tergantung si orangnya gitu ya. Nah, kita mau pakai untuk hal yang baik. Nah, karena sudah jelas bahwa hanya orang yang membaca firman lah sebagai nutrisi utama,
yang akan mendapatkan kalau orang-orang istilahnya itu dikatakan nugget ya, bongkahan emas dari the essence daripada firman Tuhan itu akan masuk ke dalam roh kita, memberikan kekuatan yang memang nggak masuk di logika kita ketika kita gali. Nah, memang selain berdoa itu perlu ya, berdoa itu perlu, menyembah itu perlu, supaya membuat ya, kalau bahasa Pastor Philip itu membuat firman itu diurapi. Sebab ada orang-orang di luar sana bahkan jago teologiannya, ada juga teman saya, dia baca firman tapi dipakai seperti kayak menilai orang, berdebat, bukan firman yang mengurapi, yang mengubahkan, karena dia nggak hidup dalam doa pujian penyembahan. Nah, tetapi juga hari ini saya tekankan perlu doa pujian penyembahan, supaya saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh beliau, bahwa firman itu akan terurapi ketika kita masuk dalam pujian penyembahan, apalagi dengan berbahasa roh. Nah, jadi gali firman Tuhan, benar-benar gali, karena kalau udah ngerti, jadi setiap yang kita baca itu kita ngerti. Misalnya kayak kemarin, kira-kira ada pendapat gak kenapa ketika Paulus bilang saya ingat tentang air matamu gitu ya, dia bilang sama Timotius gitu ya. Nah, saya bilang kira-kira itu nangisnya itu kenapa kejadiannya. Nah, terus si ChatGPT bilang kemungkinan ketika mereka berpisah, jadi si Timotius ini nangis. Oh, jadi tambah ngerti alur ceritanya. Nah, terus saya tanya, Paulus kan tidak punya istri ya. Apakah Timotius, bagaimana dengan Timotius? Nanti kasih gambaran, penjelasan yang bagus gitu. Biasanya kalau Paulus itu menulis surat-surat, dia akan menyebut salam kepada ini, salam kepada itu. Nah, di Alkitab tuh nggak ada tertulis tentang salam pada istrinya Timotius atau anak-anaknya. Nah, kemungkinan Timotius juga mengikuti teladan Paulus. Jadinya kita tuh ngerti gitu ya. Bahkan bisa seperti seorang yang belajar di sekolah teologi ya gitu ya, karena belajar itu sebetulnya selain lifestyle, itu juga belajar itu seumur hidup gitu ya. Nah, pelan-pelan supaya semakin cinta sama firman, semakin nyaman. Jadi nggak kayak orang yang baca tapi nggak dapat banyak. Nah, paling tidak selain kita dapat Rhema word, kita juga dapatkan knowledge-nya, kita dapat pengetahuannya gitu ya. Nah, saya lakukan itu ya, saya doa, saya baca firman, saya dapatkan berkat-berkat yang membuat saya semakin seperti ini, semakin dekat sama Tuhan gitu ya. Jadi perbaiki cara baca firman-Nya, gali, pakai ChatGPT, nanti di download di Play Store gitu ya, nanti gratis kok gitu ya, nanti ajak dia ngobrol, apa yang perlu ditanya gitu ya, ditanya, belajar, sehingga kita ketika baca firman itu kita ngerti. Jadi gak aduh kok kelihatannya banyak sekali yang gak ngerti gitu ya. Nah, sebenarnya termasuk PA itu juga saya sangat terbantu oleh ChatGPT ya. Misalnya kayak kemarin tentang pengangkatan itu. Nah, di Yesaya itu saya dengar dari videonya Benny Hinn ya, bagaimana tentang pengangkatan itu bukan cuma ayat-ayat di Perjanjian Baru yang selama ini kita dengar gitu ya, tapi juga di ayat-ayat Perjanjian Lama juga sebenarnya pengangkatan itu sudah ada, dan saya percaya itu. Nah, sesuatu yang baru ya, saya sedikit bertanya-tanya ya, loh kok ini tentang ayat itu loh yang Yohanes, bahwa kalau aku sudah pergi ke sana menyediakan tempat bagimu, saya akan membawa kamu ke sana. Loh, saya berpikir ini malah kalau yang Yesaya kan tadi saya bilang saya dengar dari videonya Benny Hinn. Nah, tentang di Tesalonika juga kan ayat di Perjanjian Lama udah biasa. Nah, ketika saya prepare itu, nah itu yang saya mau katakan, saya nggak buat-buat, saya nggak lebih-lebihkan. Dengan serta-merta Roh Kudus kasih saya understanding. Saya masih ingat ketika dulu Pak Niko Nyotor Harjo bilang, ketika Yesus terangkat, dia membawa murid. Nah, jadi sama, ketika nanti Yesus juga datang, dia hanya menunjukkan dirinya kepada murid. Murid itu beda dengan hanya orang Kristen ya. Murid itu kan benar-benar kemarin saya bagian imitator, ya peniru imitasi daripada Yesus, cara hidup Yesus gitu ya. Nah, jadi kenapa ternyata ketika saya susun itu, saya baca sambil saya edit gitu ya, oh ternyata saya ingat itu, bahwa
sama kan kayak kemarin saya bilang, Paulus ketika nulis surat itu dalam gambarannya itu adalah seperti apa kategori orang-orang yang dilayani. Nah, Yesus itu nggak bicara ketika itu saya akan menyiapkan tempat bagimu. Itu dia tidak sedang berbicara dalam pandangan Yesus adalah orang-orang di dunia, enggak. Tapi di dalam benak Yesus adalah murid. Nah, tapi bukan cuma untuk murid itu, sama seperti dia berdoa, saya berdoa untuk orang-orang ini, tapi juga orang-orang yang nanti akan datang. Tapi mereka yang punya kategori seperti murid. Makanya itu juga adalah ayat pengangkatan. Itu tidak ayat kepada dunia, dan itu tidak akan pernah didapatkan oleh semua orang yang berKTP Kristen kalau dia tidak berkategori murid. Nah, itu Roh Kudus memberikan saya mengerti. Oh, ketika saya persiapkan, oh ya ini tentang pengangkatan, dan Tuhan mempersiapkan rumah itu untuk murid dan kita yang berkategori murid, gitu ya. Nah, semua itu kita akan dapatkan kalau kita benar-benar immerse in, benar-benar kita membenamkan diri kita dalam belajar firman Tuhan, kemudian juga dalam pujian penyembahan, gitu ya, doa, pujian dan penyembahan. Sekarang tadi saya sudah tekankan tentang PA ya, tentang pentingnya kita gali firman Tuhan supaya menyerap dengan baik dari firman Tuhan itu. Nanti akan semakin cinta dengan firman Tuhan. Karena salah satu yang Roh Kudus buat saya mengerti, salah satu kenapa orang Kristen termasuk orang-orang yang berangkat dengan kita di dalam pembacaan Alkitab, mereka berhenti, mereka nggak bertumbuh, karena pengetahuan itu perlu. Dan firman Tuhan juga kan katakan pada kita harus tambahkan pengetahuan kan. Kita harus menambahkan pengetahuan kita, gitu ya. Jadi gunakan ChatGPT untuk sambil baca firman. Apa yang curious, apa yang kita mau kayaknya nggak ngerti yang ini nih, gitu ya. Nanti dia akan jelaskan. Nah, kayak kemarin juga ada salah seorang yang tanya, saya udah ngerti sih sebelumnya tapi tambah ngerti lagi dibuat ChatGPT. Yang ada kan ayat kayak gini, makanan untuk perut untuk makanan, gitu ya. Apa sih maksudnya, gitu ya? Ya maksudnya gini, bahwa makanan itu untuk perut dan perut untuk makanan. Itu sebetulnya cuma kasih tahu sebuah ilustrasi, sama seperti hidup kita. Hidup kita ini ditentukan untuk kudus, untuk hidup melayani Tuhan, period. Nggak ada untuk yang lain. Nah, kita itu nggak boleh hidup di luar daripada tujuan Tuhan. Perut untuk makanan untuk perut. Jadi kalau kita diciptakan untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, melakukan yang baik, cukup, nggak boleh yang lain. Sesederhana itu. Jadi kita ngerti, gitu ya. Nah, sekarang saya masuk yang kedua. Saya tandain kemarin kalau nggak salah atau kemarin lusa tentang berbahasa roh itu ya. Nah, saya tuh bersyukur ya. Mungkin ini kelihatan sederhana, tapi percayalah ini benar. Kalau hati kita benar di hadapan Tuhan, kalau hati kita benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan menuntun kita dengan berbagai cara untuk mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat, ya. Mungkin seperti contoh ya, yang salah satu kesaksian, salah satunya aja, walaupun mayoritas di antara kita iya. Kayak Bu Rini dulu sih yang sampai datang ke Indonesia berbagai seminar, mengikuti hamba Tuhan yang ternama, tapi akhirnya tidak terpuaskan. Nah, Bu Rini kan kita tahu di Malaysia. Nah, Bu Rini sampai kejar ke Indonesia. Kemudian akhirnya ketemu di sini. Karena hatinya haus, ya, ketemu dengan kita. Saya pun seperti itu. Dulu ketika di gereja tradisi, kan saya udah pernah kesaksian kan. Saking saya hausnya, sampai 2 kali saya ibadah dalam 1 minggu. Ibadah pemuda, kemudian sorenya ibadah umum. Tapi tidak terpuaskan. Akhirnya dipertemukan dengan seorang Ambon. Dan saya pikir bahwa this is what I'm looking for. Ini aku cari. Dan sejak itu, minggu besoknya saya nggak kembali lagi ke tempat yang saya nggak dapatkan apa yang saya cari. Nah, demikian juga dengan kemarin kan saya sudah cerita tentang Brandon. Karena saya tahu, kalau bukan karena panggilan, saya nggak akan bisa bertahan sampai sejauh ini. Nah, Tuhan mau panggil kita untuk
untuk pengangkatan itu, dan saya tetap katakan itu karena dari firman Tuhan, siapkan the remnants, ya, orang percaya yang tersisa, and God saved the best for the last, dan dia menyisakan yang terbaik di zaman akhir. Berkali-kali dan selalu saya aminkan, setiap Brandon katakan bahwa kita ini adalah the finale, kita ini adalah yang akhir, kita adalah closers, ya, penutup zaman itu gitu ya. Nah, termasuk dengan video tentang yang saya tandain, karena kan sebelumnya kan saya ada tandain channel lain. Nah, saya sengaja tandain itu, salah satu tujuannya adalah supaya ngerti. Nah, itu saya ikutin. Kalau berdasarkan kesaksian saya selama ini, Roh Kudus itu akan selalu konfirmasi, ini orangnya, sama seperti itu. Keren banget ya ketika Tuhan bilang, Brandon, kamu baca lagi bukunya John Bevere tentang The Awe of God, kekaguman akan Tuhan. Nah, bisa bayangin kan bahwa selama ini saya baru tahu itu belakangan tentang Tuhan bicara pada Brandon tentang John Bevere. Sebelum saya perkenalkan, saya udah bilang ini dari Tuhan. Nah, kemudian juga saya ikutin si apa itu yang disuka disebut Brandon, yang kesembuhan yang kemarin lah, suka lupa namanya itu, ya itulah, nanti saya ingin videonya di akun pribadi. Nah, itu juga bilang Brandon itu adalah orang yang dipakai Tuhan akhir zaman ini gitu ya. Jadi ada saling konfirmasi. Jadi makanya ya, kalau misalnya ada orang-orang yang bersama dengan kita dulu, kenapa saya nggak langsung kayak, kalau bahasa di orang Indonesia kayak dilepehin gitu loh, maksudnya kayak dimuntahin gitu. Kenapa? Karena saya tahu tuh nggak dari Tuhan. Logikanya gini, kalau saya menentang misalnya pengajaran Pastor Philip atau Brandon atau John Bevere, berarti kan saya menentang Roh Kudus. Jadi saya nggak bisa. Kenapa? Karena Roh Kudus bilang bahwa ini yang benar. Nah, sama seperti sebetulnya orang-orang yang saya kalau saya berpikir itu orang-orang yang orang-orang yang inilah ya, disesatkan ya kan, berbagai macam penyesatan gitu ya. Karena sebetulnya kalau dia dari Roh Tuhan, itu pasti Roh Kudus yang di dalam juga confirm. Nah, makanya saya begitu berani untuk menegaskan tentang kekeliruan orang itu, karena benar-benar Roh Kudus membangkitkan di dalam diri saya adalah kemarahan yang I feel like seperti kemarahan yang kudus ya. Maksudnya itu, ya ini mah bukan dari Tuhan gitu kan. Nah, kembali ke video itu. Walaupun channel ini nggak banyak subscribersnya, nggak begitu terkenal gitu ya. Bahkan orang itu pun baru kita kenal sekarang. Tapi saya tahu dia adalah orang berdoa. Saya lagi pikir ya, kayak tadi pagi kan doa. Jadi saya itu kalau kayak hari ini nggak, karena saya tahu pelayanan nggak terlalu capek, jadi saya nggak jogging. Nah, saya di rumah, tapi tetap saya doa dengan video itu gitu ya. Video itu berbahasa 1 jam, bahkan kadang dia 1 jam lebih, tapi nggak kayak Brandon yang sampai 2 jam gitu ya. Ya saya ikutin berdoa sambil saya melatih berdoa pakai bahasa Inggris. Dia juga berdoa berbahasa roh gitu ya. Nah, kalau lagi di luar saya cari tempat yang agak lapang gitu ya, supaya aku lebih bersuara, lebih leluasa gitu ya. Nah, itu membangkitkan roh kita. Nah, saya mau katakan pada kita, saya tandain kemarin Bu Edith, Bu Rini, Bu Walina, juga Pak Jos, tapi sebetulnya kita yang sudah terlebih udah mengalami kepenuhan Roh Kudus, dengarkan bahwa lagi-lagi saya katakan, jangan pernah lihat just the plates, seperti cuma semaraknya doang, cuma maksudnya itu hiruk pikuknya. Ada kan banyak orang lihatnya itu cuma tampilan fisiknya. Saya udah bilang, bahkan hamba Tuhan yang ini pun itu nggak begitu terkenal amat, tapi saya tahu dia dari Tuhan. Saya bahkan ketika habis doa tadi sama dia, saya cuma berpikir gini, ini yang hilang dari kehidupan banyak gereja termasuk hamba Tuhan. Dia nggak berapi-api lagi sama Tuhan. Dan saya cuma kebayang gini, orang ini ya,
Kalau nanti Tuhan datang tiba-tiba dalam pengangkatan, mungkin seperti itulah yang didapati sedang bekerja gitu ya, sedang bekerja dan diangkat. Tiba-tiba saja kan beliau itu diangkat sedang bekerja. Oh, kita sedang sibuk, mungkin kita lagi pertemuan doa, Brandon lagi lagi panggilan altar, si Brandon kan dengan sibuk. Sekarang kamu waktunya untuk terima Tuhan, ikuti doa lahir baru gitu ya, dan Tuhan datang menjemput. Karena bukan cuma didapati kita kelihatan baik, tapi api itu perlu dijaga gitu ya. Nah, saya mau bilang kayak gini, saya ada karena saya sudah saksikan itu, selain tadi firman Tuhan dan juga doa. Nah, kalau mau, jadi itu kan seperti kita plug in, kita benar-benar tercolok sama hadirat Tuhan. Nah, lakukan itu. Kalau saya hubungkan lagi ini sedikit dengan Catherine Kirk, dia bilang kayak gitu dalam satu videonya. Jangan pernah pikir, oh ini perempuan atau pelayan lain lah. Jangan kamu pikir bahwa oh ini memang kayaknya sudah diciptakan dengan luar biasa, dengan sendirinya oleh Tuhan gitu ya. Enggak, semua itu karena pilihan. Nah, saya juga dengar Pastor Philip bilang, saya mulai dengan berbahasa roh dan saya akhiri dengan berbahasa roh. Nah, hal-hal kemarin saya sudah bilang, orang-orang luar biasa seperti ini pun sebetulnya adalah orang-orang yang konsisten membuat pilihan untuk melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip bukan hal yang luar biasa. Kenapa saya katakan begitu? Karena apa yang mereka lakukan adalah hal-hal yang kita bisa lakukan. Masalahnya, apakah kita mau memilih? Ketika bangsa Israel dulu dengan Musa, pilih hari ini, kamu mau kutuk atau berkat? Every day we make decisions. Setiap hari kita membuat keputusan. Putuskan untuk membangun roh dulu setiap hari. Saya bahkan ya, ketika saya konsisten lakukan itu, saya malah berpikir banyak ya waktu saya ya yang harus alokasikan kemana gitu ya. Setelah saya cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, itu udah standar baku buat saya. Karena saya berpikir ya bahasa roh saya sendiri juga lakukan sih, apalagi kalau malam juga saya nggak mungkin pasang pakai loudspeaker gede-gede gitu ya. Nah, biasanya cuma pagi. Nah, putuskan dulu kalau mau dengarkan yang saya tahu. Saya harus ngomong apa ya? Maksudnya ini, saya sangat yakin bahwa saya akan bersama dengan Tuhan. Dan saya mau tuntun kita berdasarkan kebenaran yang ada, berdasarkan pengertian yang ada. Kalau mau kuat sampai ke sana, pilih yang berbahasa roh, pilih untuk membangun roh. Nah gini, apa sih bedanya orang luar biasa seperti Catherine bilang tadi? Ketika kalau nggak kemarin sore, saya kata-kata ini saya percaya Kudus juga yang membuat saya ngerti. That's called dying to self. That's called dying to self. Itu namanya mati terhadap diri sendiri. Nah, ketika berpuasa hari Jumat yang lalu, pertanyaannya, berapa banyak yang engkau memilih saya mati hari untuk diri sendiri? Dari konsistensi dan keputusan itulah yang membuat manusia rohaninya tetap naik. Nah, kayak kemarin, ketika kita 2 hari Jumat yang hari Sabtu yang lalu, rada capek loh saya itu kayak membawa atmosfer. Saya bahkan mau tiru, oh Tuhan saya udah lakukan yang terbaik. Saya juga teringat Pastor Philip, benar sama ya. Kadang-kadang kita ketika sudah melayani, aduh kok kayaknya saya nggak maksimal, kok kayaknya begini. Itu cuma tuduhan iblis. Tapi setelah besoknya saya ketika diupload, ternyata juga saya nikmati hadirat Tuhan gitu ya. Kita nggak boleh dituntun oleh perasaan. Orang yang akan luar biasa adalah yang memilih tidak berdasarkan perasaan, tetapi berdasarkan iman, berdasarkan integritas, berdasarkan apa yang benar. Benar saya hari ini, sekalipun daging saya lemah, tapi saya akan ikut berdoa. Bukan masalahnya platform kita cukup mendukung, tapi di sini ada kesatuan roh. Itu yang membuat kita menjadi berbeda. Ketika habis hari Sabtu yang kemarin kan, akhirnya apa? Sekarang juga menjadi kuat. Ketika kemarin hari Jumat terus berjuang untuk berpuasa, saya juga sebetulnya bukan orang yang sempurna dalam melakukan. Saya selalu punya taktik. Ya saya langsung gosok gigi karena saya berpikir mulut saya tuh udah nggak asam lagi gitu ya, nggak pengen makan-makan gitu ya. Nah kemudian saya habis jogging
ambil perjamuan kayak tadi pagi Tuhan saya ambil perjamuan, hari ini aku berserah. Cuma satu yang aku rindukan dan kau tahu itu, bahwa saya hari ini aku mau hidup, I'll dedicate a life yang berkenan kepada Tuhan. Aku cuma mau itu aja gitu ya. Nah, kemudian saya pilih untuk berbahasa roh. Nah, kemudian juga, misalnya kayak sekarang, ini hasil dari apa sih saya bisa bersemangat seperti ini? Apakah karena ada motivasi lain, karena pelayanan atau hal yang lain yang fana? Tidak. Tetapi ini adalah hasil yang seperti Roh Kudus katakan, that's called die to self. Itu namanya mati untuk diri sendiri. Ketika pagi-pagi saya berbahasa dulu 1 jam, kemudian kalau saya keluar saya cari tanah lapang, saya berdoa, dan saya terus melatih sampai harus bisa berdoa bahasa Inggris seperti Bapak itu gitu ya. Nah, itu semuanya apa? Itu namanya memikul salib setiap hari. Dan Brandon juga katakan seperti itu. Kenapa sih orang-orang pada email dia, gimana sih caranya untuk dengerin suara Tuhan? Dia selalu bilang die to self. Nah, saya kemudian memang ketika berbahasa roh mungkin capek, mulut saya sampai keluh, latihan bahasa Inggris juga iya gitu ya. Saya sangat bersyukur sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, every new vocabulary expression that I learn, I will remember them right away. Jadi saya bilang, Tuhan, setiap vocabulary expression yang saya belajar itu, and I'll remember them right away. Saya akan langsung ingat itu. Saya bilang, dahsyat ya di umur segini. Jadi kalau saya belajar, saya buat bahasa Inggris saya sendiri, terus saya minta ChatGPT koreksi. Dan ketika diberikan yang ini, saya langsung, dia tuh kayak teman native speaker yang udah meluruskan cara yang benar, terus saya langsung ikutin mudah. Yang penting saya lakukan bagian saya praktis gitu ya. Begitu mudahnya saya terus tambah ya setiap hari gitu. Nah, kembali ke bahasa roh. Kalau ditanya mereka ini yang komitmen bahasa roh, emang selalu enak ya? Kalau misalnya bahasa roh dulu 1 jam gitu, daging mah nggak mau. Firman Tuhan juga bilang, roh penurut, tapi daging lemah. Tapi keputusan kita untuk die to self, mati untuk diri sendiri, adalah keputusan yang paling tepat. Sehingga kemudian manusia roh lah yang bangkit. Itu yang terus grow, itu yang terus berkembang, dan itu yang Tuhan lirik, dan itu yang saya percaya. Nah, orang-orang yang gagal menjadi lemah, misalnya kayak orang-orang yang dari dulu bersama dengan kita, baik yang sekarang gitu ya, bahkan mungkin bergabung di grup WA gitu ya, saya nggak perlu detail ya, spesifik sebutkan namanya, kalau nanti lihat videonya kan nggak enak gitu ya. Kenapa kok kayak kemudian nggak begitu tertarik? As simple as, karena orang-orang yang bersangkutan itu spiritual slumber, tertidur secara rohani. Jadi manusia itu nggak bisa nikmatin. Dan saya katakan sekarang, sampai Tuhan datang, yang tidak lama lagi, kita akan terus diproses. Kita akan terus diproses. Dan yang saya percaya pasti, yang tersisa, yang benar-benar ya, the best for the last. Yang terbaik, Tuhan sisakan yang terbaik untuk di akhirnya. Nah, apa yang membuat kita bisa bertahan seperti itu? Kembali lagi, selain firman yang tadi, adalah keputusan setiap hari. Putuskan untuk berbahasa roh setiap hari. Saya itu kalau nggak, mulut saya ini karena ya mungkin ya karena I'm to English ya. Saya benar-benar I'm into English. Saya benar-benar suka sama bahasa Inggris gitu. Jadi saya tuh pengen aja terus belajar. Apalagi tadi saya belum bersaksi. Aduh, puji Tuhan ya, ketika saya belajar new vocab atau expression, itu bisa saya langsung pakai, tinggal nanti polis-polis terus ya, over time I will make it bisa gitu step ini. Nah, saya kalau udah capek aja kan pakai mulut kan bahasa roh, pakai mulut untuk kan membaca juga pakai bahasa Inggris supaya terlatih, harus membaca bersuara English version. Kalau bahasa Inggris juga harus dibaca supaya semakin smooth pengucapannya gitu ya. Tadi saya lihat video channelnya Pak Philip, pernikahan Vanessa Mantova gitu ya. Saya lihat bahasa Inggrisnya beda aja gitu ya. Kalau udah fluent bahasa Inggris seseorang itu kayaknya benar-benar kayak ngalir gitu ya. Just compare, coba sedikit compare bahasa Inggrisnya Vanessa dengan suaminya. Vanessa itu lebih
pas sekali bahasa Inggrisnya tapi jelas gitu ya. Nah, saya punya keyakinan, kan selalu saya bilang, and I will speak English fluently, clearly, confidently, even naturally in Jesus' mighty name. Selalu katakan yang positif. Saya bilang saya akan bisa berbicara bahasa Inggris dengan jelas, dengan lancar, dengan jelas, percaya diri, bahkan natural gitu ya. Dan saya akan menuai apa yang saya ucapkan gitu ya. Nah, saya hanya akan berhenti ketika mulut saya ini capek practice English, kemudian capek berbahasa roh. Tetapi dari semua itu, semua energi saya udah terpakai untuk hal yang positif, dan kemudian hanya perlu istirahat, kemudian ada kekuatan lagi, ada yang lain, dan semua yang saya kerjakan adalah positif. Saya bilang semua adalah persembahan kepada Tuhan, dan yang selalu saya kejar adalah hubungan semakin dekat sama Tuhan. Harus bisa bicara sama Tuhan setiap hari. Ya, satu hal yang saya perlu tekankan lagi ya, set your house in order. Ya, pastikan supaya rumah kita, baik secara tubuh ini, baik Tuhan atau rumah kita, menjadi tempat yang nyaman untuk the Holy Spirit to dwell, Roh Kudus untuk tinggal, dan kita akan bisa sense. Ketika Tuhan bilang sama Brandon, you really enjoy feeding squirrels. Ya, kamu sangat menikmati memberikan makan squirrel, tupai-tupai itu gitu ya. Nah, terus dia bilang, aku lebih lagi menikmati kamu, dan demikian juga dengan anak-anakku. Itu kenapa kalau lihat videonya hanya 1% yang nanti akan Tuhan berkati dengan wealth transfer. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan tadi, yang mau mengambil keputusan seperti Catherine Kiri katakan, menyalihkan diri saya, bahwa hari ini apapun yang terjadi, saya harus baca Alkitab dulu. Apapun yang terjadi, ya, bahwa saya gini, saya udah pernah bagi di grup kami, di grup bahasa Inggris. Saya untuk bahasa Inggris aja saya begitu total untuk mengerjakan supaya saya bisa berbahasa Inggris. Terlebih kekekalan, ya. Keputusan saya hari ini bahwa apapun hanya Tuhan yang saya mau kejar dalam hidup saya. Keputusan bahwa saya harus bahasa roh dulu. Kan saya udah bilang minimal 2 jam in the morning, kemudian juga before sleeping, sebelum tidur saya berbahasa roh, total 2-3 jam, belum lagi dalam bahasa Inggris gitu ya. Saya kerjakan itu semua dan saya dapatkan hasilnya, manusia roh yang seperti ini. Nah, kalau mau kuat di dalam pertandingan iman, teladani apa yang baik yang saya contohkan dan saya bagikan. Kalau dilakukan dengan kemurnian, dengan lowliness in mind atau humility, kerendahan hati, nanti juga pastikan di dalam setiap pelayan itu ada pengurapan gitu ya. Berkat rohani yang dari atas itu akan turun, dan kita itu nggak terlalu jauh gapnya. Setiap kita punya api yang sama, turun berkat Tuhan yang sama, kita berapi-api di dalam Tuhan. Jadi bangun itu. Yang lain juga ya, kayak Bu Lucy juga udah mengalami penuh Roh Kudus ya, yang lain yang hanya beberapa yang kita belum mengalami ya. Bangun kerohaniannya. Dan ketika kita terus berhubungan sama Tuhan, kita akan peka terhadap suara Tuhan, kehadiran Tuhan, dan kita nggak menolak pesan-pesan hamba Tuhan yang memang datang dari Tuhan. Dan kita bisa, Roh Kudus akan langsung konfirmasi, oh ini dari roh yang sama. Sesimpel itu. Makanya saya bilang tadi, kalau kita di awal nih, kalau kita udah jelas-jelas hidup dalam kebenaran ya, Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang-orangnya yang benar, seperti Brandon, seperti John Bevere. Itu kan Tuhan bilang sama dia, berarti John Bevere itu yang dari Tuhan, benar-benar dari Tuhan. Ya, seperti yang saya dapatkan juga tentang hamba Tuhan ini gitu ya, dipertemukan dengan orang-orang yang tepat. Tapi kalau hati orang nggak mencintai pribadi itu, Tuhan Yesus itu, dia akan dipertemukan dengan orang-orang yang salah, karena dasarnya itu salah gitu ya. Nah, itu yang saya mau katakan pada kita, lebih excellent lagi dalam pembacaan firman Tuhan supaya ngerti semuanya, bahkan hal-hal yang nggak terlalu kelihatan rema pun, kayak tadi saya bilang badai itu apa sih maksudnya, diterangin, oh ngerti. Nah, misalnya ada kata-kata yang kelihatannya susah dipahami gitu ya, bertanya sama ChatGPT, manfaatkan itu ya. Kemudian bahasa, karena itu yang lebih penting.
Nah, satu lagi tambahan yang saya coba udah 1,5 jam sih. Saya mau tambahkan dikit berkat rohani lagi. Dan ini nggak panjang. Tentang PA itu tentang percakapan antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus gitu ya. Nikodemus gitu ya. Nah, dikatakan kamu harus lahir baru kalau mau melihat kerajaan surga. Nah, gini. Saya mau rangkum lagi. Namanya lahir baru itu adalah orang yang benar-benar bertobat. Benar-benar bertobat, ambil keputusan untuk meninggalkan dosa-dosanya, kehidupan masa lalu, terus berproses ya. Kalau misalnya mess up again and then make it right again, perbaiki lagi ya, kemudian make amends ya, coba untuk memperbaikinya lagi. Nah, kemudian di dalam perjalanan itu Roh Kudus akan mengubahkan kita kan. Roh Kudus ini pakai alat apa? Yaitu firman Tuhan. Nah, dan ciri-ciri orang yang lahir baru ya, orang yang lahir baru itu pasti seperti yang Paulus juga katakan, nggak menjauhkan lagi diri dari persekutuannya sama Tuhan. Pasti kesukaannya akan berubah, memuji Tuhan. Kesukaannya adalah berkenan kepada Tuhan, apa yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Kemudian berdoa, baca firman Tuhan. Nah, inilah yang akan masuk dalam mengerti kerajaan surga, masuk dalam kerajaan surga. Jadi bukan Kristen KTP. Nah, ya oleh ChatGPT diterangkan, karena kalau lahir baru itu bukan berarti lahir secara fisik kan. Ya, Nikodemus bilang, apa masuk lagi ke rahim ibunya? Enggak gitu, bukan kelahiran fisik. Karena kelahiran itu ada dua. Kelahiran pertama adalah kelahiran kita di dunia, itu kelahiran fisik. Ketika Yesus berbicara dengan Nikodemus, itu kelahiran rohani, yaitu manusia rohani yang bertobat, meninggalkan dosa-dosanya dan percaya Yesus, lalu Roh Kudus memperbaharui. Jadi sebetulnya sepanjang umur hidup kita yang terjadi hanyalah proses pembaruan Roh Kudus. Semakin hari, semakin minggu, bulan, minggu, kita harus semakin serupa dengan Kristus, dan itu yang kita kerjakan. Itu yang kita kerjakan, semakin hari semakin serupa dengan Kristus, semakin berkenan dengan Kristus. Nah, makanya saya bilang ini tanda-tandanya kita sudah berada di jalan yang tepat. Ada terus pembaruan Roh Kudus dalam diri kita. Nah, itu kenapa kalau kayak di gereja GMS, kenapa orang-orang ke gereja udah Kristen kok pada dasarnya, kenapa masih ditantang untuk publicly untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu ya. Nah, itu karena apa? Ya karena masih kelahiran pertamanya itu ketika di dunia itu kan cuma ikut orang tua kan, masuk ke gereja karena keturunan. Nah, jadi itu yang dilakukan oleh Brandon gitu ya. Jadi yang saya mau katakan kepada kita, kenapa saya katakan ini di sini? Karena ada orang yang nonton di YouTube, itu perlu. Bahkan kalau kita merasa belum pernah ambil keputusan itu, karena dulu saya udah ambil keputusan itu ketika lahir baru. Tuhan, saya percaya Engkau sebagai Engkau mati di kayu salib untuk menebus dosaku. Engkau sudah mati, Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Engkau bangkit dan di sebelah kanan Bapa. Engkau mati untuk aku gitu ya. Masuklah Tuhan, mengundang secara pribadi dalam diriku, jadilah Tuhan dan Juru Selamat gitu ya. Lalu memberi diri dibaptis sebagai bukti kesungguhan gitu ya. Nah, itu cuma prosesinya saja. Tetapi maksudnya adalah ya kita berdoa sih, orang-orang yang dijangkau, yang kayak di gereja, yang Brandon jangkau, itu terus bertumbuh. Karena kalau lahir baru itu cuma prosesinya aja untuk berdoa. Tapi selanjutnya orang dikatakan lahir baru itu adalah setiap dia sudah mengalami pembaharuan Roh Kudus. Dari karakternya, perkataannya, jadi nggak mungkin sama lagi. Nah, yang saya mau katakan kepada kita adalah, kalau kita lihat, makanya ya, kalau mungkin kayak saudara saya mungkin atau teman saya ya, atau yang kenal saya selain kita ya, lihat ini memang sok-sokan sekali, orang Jambi bilang sok-sokan nian kekristenannya, kan udah Kristen, udah pasti percaya sama Tuhan. Bukan soal itu. Bagaimana kita mengerti apa yang Tuhan bilang? Kalau Nikodemus kan masih Sanhedrin, dia nggak percaya kan, pada dasarnya kan mereka nggak percaya Yesus kan waktu itu. Nah, jadi kamu harus benar-benar lahir baru, meninggalkan dosa dan percaya Yesus, nanti terjadi pembaruan Roh Kudus gitu ya. Nah, masalahnya kalau kita lihat orang-orang yang kita kasih dan juga orang-orang di luar sana,
Mereka nggak mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru contohnya, tanda-tandanya apa tadi yang saya katakan? Ya pastilah udah punya kesukaan bersekutu sama Tuhan. Udah punya kesukaan tuh baca Alkitab. Udah berdoa, memuji Tuhan, ada perubahan karakter. Apa yang terjadi dengan mayoritas orang Kristen? Bahkan saya berani katakan, sekalipun ada orang Kristen, oknum orang Kristen yang udah punya gelar STH, bahkan MTH mungkin atau DTH, tidak menjamin dia sudah mengalami kelahiran baru. Karena apa? Belum tentu ada perubahan karakter di dalam dirinya. Orang bisa saja pintar secara teologi ya, tapi belum namanya kelahiran baru. Makanya saya tertarik ketika dulu ada di Eropa pelayanan GMS gitu ya, ada seorang pendeta senior mengalami kelahiran baru di gereja GMS di Eropa. Nah, itu kenapa saya berani katakan, bukan berarti karena dia sudah keturunan bahkan pergi sekolah teologi sudah lahir baru gitu ya. Nah, jadi teruskan apa yang baik yang Tuhan sudah tentukan bagi kita. Ya, terus adakan hubungan dengan Tuhan melalui pembacaan kitab yang lebih paham, dan buatlah pilihan. Tadi masih saya singgung lagi. Kalau untuk bahasa Inggris saja saya mati-matian, yang kalau ibaratnya kalau nanti mungkin kalau udah ketemu Tuhan semua bahasa kita mungkin gak tahu kayak apa ya. Apakah masih ada bahasa Inggris? Saya juga kurang ngerti. Bahasa kita nanti apa di pemerintah 1000 tahun gitu yang gak ngerti. Atau mungkin juga pelajaran saya gak terlalu dimanfaatkan gitu ya. Tapi maksudnya untuk sementara saja saya sungguh-sungguh terlebih untuk kekekalan. Mati-matianlah untuk itu. Mati-matian untuk sesuatu yang kekal. Nah, sebab banyak orang gagal dalam membangun pengenalan akan Tuhan, menikmati semua yang kita nikmati. Sesederhana apa? Mereka punya selera yang rendah, tidak mau membayar harga, melakukan hal seperti yang kita lakukan. Emang tidak enak bagi daging, enaknya kita langsung rebahan. Tapi lihatlah, saya katakan berkat rohani, kalau ketika kita tersambung seperti ini, itu akan ada perbedaannya. Ada transfer spirit daripada cuma orang-orang di luar sana mendengarkan lewat video. Bagi daging saya gak suka tuh harus berbahasa roh dulu. Apa sih berbahasa roh? Tapi ketika saya taat, inilah hasilnya. Dan saya semakin akrab. Saya bilang kalau saya ngomong sama Tuhan kayak sedalam-dalamnya, Tuhan, firman-Mu udah buat ngerti. Pelayan pun yang tumpangin tangan, yang melakukan mujizat, Tuhan juga tidak berkenan kalau tidak ada namanya kelahiran baru. Tuhan, hanya ini yang aku mau. Engkau tahu hati saya. Aku ingin setiap hari itu berkenan sama Tuhan. Jadi saya ambil perjamuan terus bahasa roh kan. Jadi sampai hal yang positif udah bahasa roh dulu. Kalau nggak puasa makan minum gitu ya. Kalau lagi puasa saya ambil kesibukan, kalau nggak dengerin khotbah dengan pengajaran. Jadi saya ambil siasat supaya saya lebih bisa menguasai keinginan makan minum gitu ya. Nah, saya lakukan itu, dan kalau udah deket sama Tuhan, gini, kalau kita merasakan Tuhan, itu kita akan lebih peka, lebih mudah untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Kalau kita di dalam daging, dalam kelemahan, kita akan lebih mudah untuk dikuasai oleh segala bentuk fleshly desires, keinginan daging, bahkan sinful desires, keinginan berdosa, itu bisa. Tapi kalau kita udah di dalam hadirat Tuhan, kita akan punya kekuatan yang supranatural untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Persekutuan saya dekat saat ini dengan Tuhan yang membuat saya yakin bahwa aku akan bersama dengan Tuhan. Saya juga berdoa ya, ketika doa sama si Bapak itu ya, saya juga katakan juga, I will establish the Lordship of Jesus Christ in this city. Saya juga akan tegakkan ketuhanan Yesus Kristus di kota ini. Dan saya katakan pada Tuhan, doa-doa aku ini, bahkan sekalipun aku gak penuai, doa-doa aku ini tidak akan dipandang rendah oleh Tuhan. Bahkan saya sudah mulai berkata-kata, believe God for big, kata Brandon, believe God for great things. Dan saya katakan, Tuhan, saya akan menjadi revivalist di kota ini. Saya hanya punya hati, saya hanya bilang kepada saya, teriak-teriak seperti itu, saya rasakan hadirat Tuhan. Dan saya tinggal waktunya, saya akan percaya bahwa apa yang saya kerjakan ini menjadi semua dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kenapa saya
bisa melakukan hal-hal yang kebanyakan orang nggak lakukan ya. Orang kan lebih banyak ngasihani diri sendiri, pikirkan masalahnya. Oh, kehidupanku. Kenapa saya nggak? Saya selalu bilang, Tuhan bilang, do not fear, don't worry, ya kan? Just cast your cares, serahkan semuanya kekhawatiran pada Kristus. Saya mau taat itu saja, saya nggak mau pikirin. Memang kata dunia bodoh, enggak. Karena saya selalu perkatakan firman Tuhan yang indah itu. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan dikelilingi dengan kasih setia. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan dikelilingi oleh kasih setia. Orang yang berharap kepada Engkau tidak akan pernah Kau biarkan. Engkau bahkan senang kepada orang yang berharap kepada Engkau. Dan aku mau taruh semuanya dan semua terlindungi. Gitu ya. Nah, kenapa bisa seperti Bapak itu ya? Orang udah pada lemas. Banyak gereja nggak ada lagi apinya. Karena apa? Sesederhana pilihan. Dan tadi saya katakan pilihan ini ya seperti yang Pesta Philip lakukan itu bukan karena orang pinter, bukan karena sekolah teologi atau bisa berbahasa Inggris atau sekolah di luar negeri. Enggak, kita semua bisa. Masalahnya adalah kita punya integritas hati enggak. Untuk hari ini saya katakan saya memilih untuk berdoa. Saya memilih untuk saya mau dapatkan rhema dari Tuhan. Saya memilih saya berbahasa roh dulu. Dan kita akan benar-benar stand out, tampil berbeda. Karena kita tahu siapa Tuhan yang kita percaya. Gitu ya, lakukan itu. Supaya terus menjadi yang terbaik di akhir zaman. Karena saya percaya, the Lord save the best for the last. Tuhan menyisihkan yang terbaik. Seperti anggur disisihkan yang terbaik. Di firman Tuhan dia akan sisakan the remnant. Dan itu adalah kita yang terbaik. Dan saya tambahkan lagi, kenapa orang-orang yang tersesat itu bisa ngikutin figur yang saya jadi ingat ya. Jadi itu kan mereka dulu sih waktu saya lihat postingannya kan seperti kayak memuja-muja gitu ya. Saya jadi ingat gitu ya, Bu Lucy waktu zaman dulu foto saya pakai baju putih. Saya kan udah pernah bilang sampai dulu messenger saya itu sampai berbulan-bulan sampai tahunan saya balas orang selamat Natal Pak Atta, selamat ulang tahun Pak Atta, Paskah pun begitu banyak sekali ya. Karena fotonya itu dulu kan ingat ya, kayak orang nggak kelihatan cerewetnya kayak sekarang gitu ya, kayak orang berwibawa gitu ya. Nah, namanya juga foto bisa diedit gitu ya. Ya, apalagi zaman sekarang. Jadi kalau udah dilihat foto ini terpesona, saya berharap mereka suatu saat sadar. Iya ya, benar juga nggak ada apa-apanya setelah ikut orang ini. Ya, gitu kan. Nah, apa yang membuat orang bisa seperti itu? Kembali kepada apa yang saya mau tekankan tadi. Karena nggak punya hubungan yang baik, punya hubungan yang dekat sama Kristus. Kalau udah dapat Kristus, we will want no more. Kita nggak akan mau yang lain lagi. Gitu ya. Jadi pepet Tuhan Yesusnya, pepet pribadinya. Ya, ajak dia ngobrol dengan iman. Nanti dia Allah yang berbelas kasihan juga akan menyatakan dirinya pada kita. Jadi yang saya tekankan adalah terus bangun persekutuan dengan Tuhan, pengenalan dengan Tuhan, berani untuk beriman, untuk ajak Tuhan ngobrol, dan buat pilihan-pilihan yang tepat. Saya memilih hari ini untuk berbahasa roh, apapun harganya, gitu ya. Daging saya harus ikut. Itu harus teguh gitu. Nah, itulah para pemenang. Gitu ya, lakukan itu supaya saya melihat, saya menyaksikan kita semakin luar biasa di waktu yang akan datang. Karena saya rindu kita semua dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa gitu ya. Oh ya, sedikit lagi bagi yang belum berbahasa roh, saya berharap ini nggak dimaknai sebagai membuat nggak nyaman gitu ya. Tapi cuman kerinduan hati saya, karena kalau kita berbahasa roh itu kita seperti punya peralatan untuk tetap kuat gitu ya. Nah, coba nanti video itu juga ya didengerin. Nah, sambil berdoa, sambil hauskan dan melangkah dengan iman, sambil terus minta dengan tidak jemu-jemu, penuhi aku Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu, supaya lebih lagi gampang untuk tap in, untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan gitu ya. Oke, hari ini saya akan berdoa kepada orang-orang. Jadi dulu kan di waktu yang lalu saya udah doain kayak Polisi, Pak Tony gitu ya. Nah, jadi udah 10 tahun pelayanan ini ya. Kalau kita
flashback ya. Ada banyak orang-orang yang bahkan mungkin kalian gak kenal, tapi orang-orang yang udah berhubungan sama saya kayak dulu ada namanya Bu Susan Prihadi, juga orang yang sungguh-sungguh. Ibu ini sudah tua waktu itu, saya nggak tahu ibu ini masih sehat apa enggak gitu. Nah, saya akan berdoa untuk Bu Susan Prihadi dan keluarganya dan keturunannya. Ada juga Risma Purba di Riau, ada Ibu Barna di Papua gitu ya. Orang-orang yang dulu saya kenal, orang-orang yang tak pernah kebayang gitu ya. Nah, kalau kali ini ketika saya berdoa nanti para sahabat aminkan saja, tapi malam hari ini saya kasih tahu nanti untuk minggu depan giliran Pak Jos yang mempersiapkan nama-nama orang, terserah dari NTRC atau penjangkauan atau orang yang dikenal yang pernah bersama kita, untuk kita doakan ya. Nanti kita aminkan semua. Paham ya? Ya Pak Jos ya? Ya, nanti habis Pak Jos ada Bu Alina, Bu Edith, yang lain juga semua dapat giliran. Nah, maksud saya adalah kalau kemarin kita kan agak bersama-sama, kali ini kita buat variasi. Jadi nanti para sahabat tinggal aminkan saja. Nanti kita juga sepakat aminkan si Pak untuk kita berdiri, kita berdoa untuk belas kasihan Tuhan. Kita tahu dia penjawab doa. Kita berdoa untuk Pak Titius. Nanti Pak Titius didoakan oleh Bu Walinang ya. Ya, jadi sekarang kita langsung berdoa, ya itu pesan saya yang tadi ya. Kita langsung berdoa untuk tugas dari Pak Jos. Siapa yang berdoa hari ini Pak Jos? Ibu Ebri Praptiningsi untuk mendoakan. Pak? Oke, ya. Nanti habis Bu Eni, oh ya, Bu Eni, nanti kalau bisa, kalau rekamannya itu kan saya dengar itu rekamannya. Kemarin juga saya diberkati oleh rekaman-rekaman semuanya lah ya, juga Pak Okto gitu ya. Dideketin ya supaya kesaksiannya, karena saya penuh dengan pergumulan untuk mendengarkan rekaman Bu Eni karena suaranya terlalu kecil ya. Nanti berusaha dideketin ke loudspeakernya handphone ya. Oke, nanti kita berdoa habis Bu Eni Praptiningsi langsung dilanjutkan oleh Bu Walinang mendoakan Pak Titius, terus saya tutup dengan mendoakan nama-nama tadi ya. Oke, silakan. Bapa yang berada di surga, terima kasih Tuhan telah berkati pertemuan malam ini. Amin. Sehingga baca Yesus berdoa bagi Bapak Atta sebagai guru rohani kami. Engkau urapi, Engkau berkati beliau ya Tuhan. Amin. Yang selalu setia dan tak selalu sabar untuk membimbing, menuntun kami semuanya. Memimpin kami ya Yesus untuk lebih dekat mengenal akan Engkau. Engkau berkati keluarga kami yang hadir pada pertemuan malam ini. Engkau berkati keluarga mereka masing-masing. Amin. Terkhusus Sofianus ya Tuhan, Engkau beri kesehatan, Engkau berkati selamat jiwa dan seluruh keluarganya. Engkau berkati usaha dan pekerjaannya. Ampuni kesalahan kami ya Yesus. Ini untuk lebih setia dan taat untuk masakan kami. Janganlah Kau biarkan kami dan Kau tinggalkan kami ya Yesus, karena kami tidak dapat hidup tanpa belas kasih-Mu. Ya Tuhan, serahkan seluruh doa ini ke dalam tangan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan Bu Alina. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat pengawatanmu pada hari ini. Terima kasih hadirat-Mu. Terima kasih juga firman-Mu Tuhan melalui hamba Pak Atta. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Atta yang selalu berjaga-jaga atas jiwa kami ya Tuhan. Amin. Engkau berkati dia, Engkau berkati segala kerinduan hatinya Tuhan. Amin. Dan saat ini Tuhan berdoa khususnya untuk Bapak Titius. Semua berdoa Tuhan, kami semua sepakat berdoa khususnya Bapak Titius.
Kiranya Tuhan yang campur tangan untuk melunasi segala hutang yang perlu dibayar selama ini Tuhan. Kami percaya, kami imani bahwa tangan Tuhan yang akan menyediakan segala yang perlu dibayar Tuhan. Kami percaya kami punya Allah yang menyediakan semuanya itu. Berdoa untuk Bapak Titius agar diberi kekuatan untuk semangat di dalam mengikuti Engkau. Berkati keluarganya Tuhan, berikan dia kesehatan yang baik, dan berdoa juga buat keluarganya yang belum percaya kepada Engkau. Selamatkan mereka, biar kiranya mereka ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur semuanya ini. Amin. Amin. Tuhan, di akhir-akhir ini Tuhan, Engkau tahu kerinduanku bahwa salah satunya adalah supaya orang-orang yang dulu pernah Engkau percayakan dalam pelayanan ini, orang-orang yang gak pernah saya pikirkan dari 10 tahun yang lalu. Ada beberapa orang mereka yang tidak setia, ada yang memang mereka tidak mau diajar, ada yang tidak mau berubah. Tapi juga Tuhan, ada orang-orang yang sebetulnya sungguh-sungguh, ada mereka yang karena terkendala oleh sumber daya untuk bisa bergabung lewat media sosial, ataupun karena tekanan hidup. Kali ini Tuhan, seperti yang firman-Mu katakan, dan saya percaya Engkau terikat dengan firman ini, He who hears prayer, Engkau akan selamanya penjawab doa. Dan ini berdoa untuk kemuliaan Tuhan dan jiwa-jiwa. Itu kenapa saya sangat percaya Engkau akan mendengarkan hari ini. 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau mendengar. Saya mengangkat Tuhan nama-nama seperti Ibu Susan Priadi, yang dulu Tuhan lama begitu bersungguh-sungguh dengan Engkau ya Tuhan. Aku juga berdoa untuk Bu Risma Purba, ada di Riau, kemudian juga ada Ibu Barna di Papua ya Tuhan. Bahkan juga ada Ibu Marlin di Papua, ada juga Bu Marta ya Tuhan. Kami angkat nama-nama ini. Kami juga bawa nama Yuli ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, orang-orang ini secara hati gak pernah bermasalah dalam pemuritan di kelompok ini. Bahkan mereka adalah kategori orang-orang yang baik hati, tetapi mereka kalah Tuhan dalam kedisiplinan. Mereka kalah dalam mengalahkan ketantangan kehidupan. Malam hari ini kami berdiri supaya Engkau nyatakan sekali lagi belas kasihan-Mu, karena kami tahu Engkau mengasihi mereka dan juga mereka perlu keselamatan. Perlu mereka mempersiapkan minyak mereka. Aku berdoa supaya nama-nama ini Tuhan, Engkau melihat dari surga. Engkau yang mengerti di mana mereka berada, keadaan mereka. Aku berdoa untuk seisi keluarga mereka, suami, istri mereka, anak-anak mereka. Kami berdoa karena Engkau haus akan jiwa-jiwa. Kami anak-anak-Mu menghauskan yang sama. Kami mau merindukan apa yang Engkau rindukan. Kalau ada orang yang berdoa, Engkau berkata yang merendahkan hati, aku akan mendengar dari surga. Pada malam hari ini Tuhan, Engkau mendengarkan doa-doa kami atas orang-orang ini Tuhan. Bahkan ada Ibu Sema Anur di Malaysia juga Tuhan, ada Ibu Minggo di Malaysia. Tuhan, orang-orang yang dulu pernah Engkau pertemukan, orang-orang yang gak pernah kebayang. Kami rindu suatu saat nanti kami juga berkumpul dengan mereka ya Tuhan. Aku berdoa Tuhan dengan berbagai cara, dengan cara yang tepat. Engkau Allah membangkitkan semangat mereka. Bahkan pertemukan mereka kembali dengan kami Tuhan di akhir zaman ini. Supaya kami bersama-sama berdoa ya Tuhan. Kami membangkitkan kembali semangat kami, gairah kami dengan Engkau ya Tuhan. Aku berdoa Tuhan supaya Engkau yang menjamah hati mereka, membangkitkan kerinduan mereka kepada Tuhan, gairah mereka untuk membaca firman-Mu. Kami perkatakan dengan 2-3 orang keselamatan terjadi atas rumah tangga ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk pengampunan kalau mungkin kekerasan hati mereka, bahkan mereka jatuh dalam dosa. Kami berdiri Tuhan, kalau kami bersyafaat, Engkau penjawab doa syafaat Tuhan. Biar malaikat-Mu Engkau utus kepada mereka, Roh Kudus-Mu mengunjungi mereka. Mereka mulai rasakan hadirat Tuhan. Kok aku rasa sesuatu sekarang karena ada yang berdoa. Kami percaya bahwa the prayer of a righteous avails much. Bahwa doa orang percaya besar kuasanya. Engkau juga penjawab doa. Jamah mereka ya Tuhan. Kami rindu mereka dibangkitkan kembali semangatnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur
kami mau akhiri sebentar doa ini Tuhan. Terima kasih untuk orang-orang yang setia ya Tuhan. Seperti yang aku katakan, saya juga berdoa ya Tuhan. Memang pilihan itu ada di dalam hati kami, tetapi juga aku percaya doa itu berperan. Aku berdoa untuk belas kasihan-Mu khususnya kepada mereka ya Tuhan yang mengalami kelemahan, yang mengalami keterlambatan kerohanian. Tuhan, Engkau Allah yang sangat berbelas kasihan. Engkau memberikan waktu kepada mereka ya Tuhan. Kalau di tahun-tahun yang lalu, yang saya rasa dan Kau tahu ada beberapa di antara kami kurang memperhatikan kerohanian yang adalah kekal adanya. Biarlah di waktu-waktu yang terakhir ini, mereka yang mengalami kelalaian, melakukan kelalaian, tidak terlalu sungguh-sungguh membaca firman-Mu, tidak terlalu sungguh-sungguh mengambil bagian dalam pemuritan, mereka yang mengalami kepenuhan Roh Kudus tidak disiplin. Aku berdoa ya Tuhan, aku berdoa seperti Paulus berdoa kepada orang-orang yang dilayaninya. In every prayer he says, di dalam setiap doa yang dinaikkan, aku juga berdoa kepada mereka ini ya Tuhan. Aku tidak hanya memberikan mereka Tuhan sharing, tapi aku juga bersyafaat seperti Engkau saksikan setiap hari. Bahkan aku mengambil perjamuan kudus atas nama orang-orang yang Kau kasihi, mewakili orang-orang yang Aku layani, bahkan atas sisi keluarga mereka. Kali ini juga kami sama-sama datang ke hadapan-Mu untuk belas kasihan untuk mereka, supaya mereka bangkit, supaya mereka dibukakan pikirannya bahwa Jesus matters than anything. Engkau berarti lebih daripada apamu juga, supaya mereka mulai belajar membayar harga Tuhan, supaya mereka membayar harga untuk kekekalan, untuk melawan daging mereka. Mereka harus tahu bahwa di dalam mereka ada Roh Kudus yang lebih berkuasa untuk memampukan mereka. Aku rindu mereka juga Tuhan pakai di mana mereka to reach out the lost, untuk menjangkau orang-orang terhilang. Berdoa ya Tuhan. Aku percaya doa ini Engkau dengar. Doa ini manis di hadapan Tuhan, karena ini tidak berbicara dengan kepentingan sendiri, tidak berbicara dengan kemauan sendiri, tapi demi kerajaan-Mu dan jiwa-jiwa yang Kau pertaruhkan dengan nyawa-Mu. Terpujilah Tuhan yang akan menjawab jauh lebih besar daripada yang kudoakan dan pikirkan. Terima kasih untuk pertemuan doa ini. Sungguh Kau penjawab doa. Kami melakukannya dengan baik, semua karena pertolongan Tuhan. Tidak ada gangguan jaringannya Tuhan, tidak ada gangguan yang berarti. Tuhan, terima kasih. Segala pujian, hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih untuk perkataan-perkataan yang menguatkan. Terima kasih untuk hadirat-Mu ya Tuhan. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu istirahat kami, orang-orang yang kami kasihi, orang-orang seisi rumah tangga kami. Perlindungan kuasa dari Yesus sempurna atas kami. Dan aku juga berdoa ya Tuhan untuk pengampunan-Mu. Kalau mungkin kami melakukan kesalahan, darah yang mahal itu berkuasa untuk menyucikan kami, sehingga kami tetap layak di hadapan Bapa yang kudus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berikan kami tidur yang nyenyak, sehingga kami ketika kami pulih, beristirahat, kekuatan kami pulih, roh kami dibangkitkan kembali. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati pekerjaan kami. Kami mau percaya bahwa You are our shepherd. Kau adalah gembala kami. We will shall not want. Kami tidak akan kekurangan apapun juga. Dan kami mau katakan bahwa kebajikan, kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Kalau kami posisikan kami dengan hidup kami benar di hadapan-Mu, ada berkat untuk orang benar. Kalau kami tetap percaya, Tuhan menghargai kepercayaan kami. Terpujilah Tuhan, kami mau tetap teguh di dalam Engkau, dan kami mau stretch our faith. Kami mau terus tarik kapasitas iman kami, karena Engkau berkenan kepada iman. Oleh karena iman Abraham dibenarkan, dan iman yang kami pertaruhkan kepadamu itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin ya. Pujilah Tuhan ya. Lancar semuanya ya. Oke. Ya. Ya. Oke, selamat istirahat semuanya. Selamat malam ya. Shalom. Terima kasih Pak Jos.